Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya akan menjelaskan cara menginstalasi Linux Debian berbasis GUI di VirtualBox. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu GUI. GUI singkatan dari Graphic User Interface. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Pada aplikasi VirtualBox, kita klik New. Kita beri nama Debian GUI dengan tipe Linux dan versi Debian 32 bit. Setelah itu kita next. Kita pilih next di sini. Dan di sini kita pilih create a virtual hard disk now. Kita pilih create. Di sini kita pilih VirtualBox disk image. Kita next. Di sini kita next. Dan di sini kita pilih hard disknya sebesar 8 GB. Kita create. Setelah itu kita ke setting. Kita masuk ke sistem, nonaktifkan floppy, terus ke bawah kan. Kita masuk ke storage, pilih CD Debian. Selanjutnya kita ke konfigurasinya. Kita double klik. Pada tampilan berikut, kita pilih graphical install. Setelah itu kita pilih bahasa dengan pilih bahasa Inggris. Setelah itu kita pilih order. Kita pilih Asia di sini. Dan di sini kita pilih Indonesia. Dan kita pilih ini continue. Pada tampilan berikut, berilah nama sesuai keinginan masing-masing. Contohnya saya pilih Debian. Kita klik continue. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya pada tampilan configure the network, domain name-nya kita isi, berilah nama sesuai keinginan masing-masing. Misalnya di sini kami menggunakan nama Debian. Nah, setelah itu kita klik continue. Ya, lalu kita klik continue. Nah, di tampilan berikut untuk root passwordnya kita isi dengan password yaitu admin. Nah, lalu yang re-enter password to verify-nya juga kita isi sama seperti yang di atas yaitu admin. Lalu kita klik continue.
Nah, lalu selanjutnya pada tampilan setup user and password, isikan nama full name for the new user dengan nama yaitu nama yang tadi kita buat yaitu Debian. Nah, lalu kita klik lagi continue. Nah, di tampilan setup user and password, untuk username for your account tetap ya namanya Debian seperti yang dari awal tadi. Nah, lalu kita klik continue. Nah, selanjutnya pada tampilan setup user and password, di choose a password for the new user, kita isikan lagi passwordnya seperti yang tadi kita buat, yaitu passwordnya yaitu admin. Nah, lalu yang re-enter password to verify-nya juga sama admin. Nah, lalu kita klik continue. Nah, untuk tampilan configure the clock, kita isi sesuai daerah yang kita tempati. Kalau kami di sini pilih yang western. Jadi langsung klik continue. Nah, tunggu sebentar. Nah, untuk partition disk-nya kita pilih yang manual. Klik continue. Nah, lalu di partition disk yang ini kita pilih yang SCSI yang pertama. Klik enter. Lalu di sini kita pilih yang yes. Lalu klik continue. Nah, lalu kita isi partition yang ini, yang free space. Continue. Create a new partition. Nah, lalu gantilah new partition size yang dari awalnya 8.6 GB itu jadi 6,6 GB. Nah, lalu kita klik continue. Lalu pada penentuan jenis partisi, pilih yang primary, lalu klik continue. Nah, lalu yang ini juga pilih yang beginning. Klik continue lagi. Lalu pada tampilan konfirmasi, kita pilih yang done setting up the partition yang paling bawah. Nah, yang ini. Lalu kita klik continue. Selanjutnya pilih kembali yang ini, yang free space, lalu klik continue. Lalu yang ini juga pilih yang create a new partition, lalu klik continue. Nah, lalu pada tampilan ini kita buat partisi baru dengan ukuran sebesar 1 GB. Nah, lalu kita klik lagi continue. Lalu pilih yang logical, klik continue. Ini yang beginning, continue. Lalu selanjutnya pastikan titik kaitnya itu yang di /home. Lalu setelah itu pilih yang ini, yang done setting up the partition. Lalu klik continue. Nah, lalu pilih yang pre-spec-nya, lalu klik continue, create a new partition. Nah, yang ini. Lalu di sini langkah selanjutnya. Nah, lalu langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian, pastikan besarnya minimal sama besar dengan banyaknya RAM yang digunakan di komputer virtual ini. Kemudian continue. Di sini continue lagi.
Sama, continue lagi. Lalu pilih swap area. Continue. Kemudian pilih don't setting up the partition untuk menyelesaikan partisi, kemudian continue. Klik finish, continue. Kemudian klik yes, continue lagi. Tunggu beberapa saat. Untuk pemindaian CD atau DVD lainnya, pilih no, kemudian continue. Ini juga sama, kemudian continue. Tunggu beberapa saat. Apabila ingin berpartisipasi pada kontes popularitas aplikasi Debian, pilih yes. Kemudian continue. Tunggu beberapa saat. Jika muncul seperti ini, pada pemilihan aplikasi yang terinstall, biarkan dalam kondisi bawaannya. Kemudian klik continue. Tunggu beberapa saat lagi. Pada konfigurasi pemasangan bootloader, pilih yes. Kemudian continue. Selanjutnya pilih /sda, kemudian continue lagi. Tunggu beberapa saat. Pada finish the installation, pilih continue. Tunggu beberapa saat hingga komputernya merestart. Kemudian klik Debian-nya. Kemudian masukkan password yang telah dibuat tadi pada proses penginstalan. Setelah itu klik sign. Klik sign. Apabila passwordnya benar, akan lanjut ke tampilan desktop Linux Debian dengan proses instalasi dinyatakan berhasil. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.